Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat sore Kang Aiman sebagai Ketua KSH dan Kang Ilyas sebagai Wakil Ketua KSH. Sebelum kita memulai sesi interview, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hesya Oktarifada, selaku MC pada sesi interview sore ini. Saya akan membacakan teknis jalannya interview yang terdapat 4 poin materi, di mana setiap poin materi terdapat 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh orang yang berbeda. Baik, kita mulai sesi interview ini dengan poin materi pertama, yaitu deskripsi singkat UKMF KSH. Bagi penanya, dipersilakan. Baik, Kang, izin bertanya, mengapa dinamakan UKMF KSH? Oke, saya jawab ya. Untuk namanya kenapa sih harus KSH? Jadi gini, awalnya kan KSH itu dibentuk tahun 2008 itu memang dibuat untuk memfasilitasi teman-teman KMFA yang kesulitan dalam pembelajaran, khususnya buat penyiapan saat ujian. Karena dulu tuh, apalagi waktu masih di DU, yang namanya ujian tuh susah. Kadang ada yang lisan, terus ujiannya juga besar gitu skalanya, langsung diawasin sama dosen. Nah, itu kan sulit. Nah, untuk itu dirasa perlu nih ada satu KM yang mewadahi untuk belajar sama-sama. Nah, waktu itu pencetusnya ada namanya Bang Herdiansah gitu. Nah, dari situlah fokus ngelakuin kajian hingga akhirnya dibentuk kelompok studi hukum karena kita memang fokus ke studi ilmu hukum, terutama untuk persiapan keperluan mata kuliah gitu. Baik, Kang, terima kasih atas jawabannya. Ya. Next. Baik, Kang. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh diceritakan apa makna serta filosofi dari logo KSH itu sendiri, Kang? Kayak makna sama filosofis dari logo KSH sebenarnya nggak beda jauh sama logo Unpad. Kan kalau kalian lihat dari logo KSH itu di dalamnya logo Unpad dan si perlambangan itu masih sama. Misalnya obor ya sama-sama mengenai ilmu pengetahuan, itu menerangi kehidupan. Terus ada kayak sayap yang kayak daun paku, itu mirip juga kayak perlambangan pakuan sebagai kebesaran pajajaran dulu gitu. Terus segi limanya itu menandakan Pancasila. Terus untuk kujangnya itu keberanian. Terus apalagi untuk bukunya yaitu mungkin memperlambangkan ilmu hukum itu sendiri. Warna merah itu kebersihan, putih itu kejujuran, hitam itu keteguhan. Itu mungkin untuk arti lambang dan filosofisnya. Oke, begitu, Kang. Sangat bagus maknanya. Terima kasih, Kang. Next. Nah, untuk pertanyaan terakhir, adakah fakta unik tersendiri yang dimiliki KSH? Oke, alright. Fun fact ya. Iya. Fun fact, KSH bukan UKMF kompetisi, artinya kita tidak fokus mewadahi ke kompetisi keilmuan gitu. Kita memang fokusnya cukup di pembelajaran ilmu hukum untuk mempersiapkan mata kuliah dan ujian-ujian gitu. Terima kasih, Kang. Baik, kita lanjut ke poin materi kedua ya, Kang, yaitu sejarah singkat UKMF KSH. Bagi penanya, dipersilakan. Baik, Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku mau nanya nih, Kang, tentang selain tadi latar belakang nama yang udah dibentuk dari KSH itu, sebenarnya selain nama itu sendiri, apa sih, Kang, yang latar belakang ini lembaga UKMFH ini dibentuk gitu, KSH ini dibentuk gitu, Kang? Oke, siap. Terima kasih nih Kenisha Salma atas pertanyaannya. Jadi memang tadi betul ya, sempat disampaikan juga oleh Kang Aiman bahwa pada tahun 2008 itu belum ada organisasi ataupun unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi mahasiswa Fakultas Hukum untuk kemudian bisa saling bertukar pendapat, berdiskusi, kemudian belajar bersama, belajar bersama untuk memahami gitu materi-materi yang diajarkan di Fakultas Hukum. Nah, berangkat dari hal tersebut, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008 itu berkeinginan untuk kemudian membentuk suatu organisasi atau unit kegiatan mahasiswa, dan akhirnya setelah diskusi dengan pihak dekanat diresmikanlah organisasi yang namanya Kelompok Studi Hukum FH Unpad. Seperti itu.
Oke, terima kasih ya Kang atas jawabannya. Oke, Kang. Tadi mungkin sudah dijelaskan mungkin secara singkat sejarah KSH ya, Kang ya. Dengar-dengar nih, Kang, KSH sendiri itu sebelum namanya KSH nih, dengar-dengar ada nama lain, Kang, nama sebelumnya, Kang, sebelum berganti KSH. Nah, boleh mungkin bisa diceritakan, Kang, namanya apa dan mungkin alasan kenapa namanya berubah gitu, Kang. Dan siapa mungkin pelopornya bisa Kang diceritakan. Terima kasih, Kang. Oke, siap. Makasih kembali Kevin atas pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, jadi KSH itu dia mulai diresmikan atau disahkan pada tahun 2008 gitu ya. Nah, sebelum tahun 2008 itu ada apa namanya? Itu mahasiswa sebelum diresmikan sudah merumuskan terlebih dahulu ide dan mematangkan dari ide tersebut. Nah, sebelum menjadi unit, sebelum menjadi UKM yang bernama KSH, itu ketika tahap merumuskan, itu namanya itu FKMH, yang artinya Forum Kajian Mahasiswa Hukum. Nah, baru setelah disahkan, diresmikan, berdiskusi dengan pihak dekanat, diganti dari Forum Kajian mahasiswa hukum menjadi kelompok studi hukum. Dan ini mungkin sedikit info buat teman-teman semua bahwa di Unpad ini ketika ada organisasi ataupun UKM yang belum punya legalitas, yang legalitas di sini itu artinya belum diresmikan atau belum disahkan oleh pihak dekanat, itu namanya forum atau komunitas. Nah, jadi dulu itu namanya sebelum disahkan FKMH dan setelah disahkan menjadi kelompok studi hukum gitu. Oh, baik, Kang. Berarti yang awalnya dari forum berkembang menjadi UKMF karena mungkin banyak keperluan mahasiswa yang dibutuhkan di dalam KSH ini ya, Kang ya. Baik, Kang. Betul Terima kasih sekali, Vin. penjelasannya, Kang. Yo, sama-sama. Baik, Kang. Untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, bagaimana perkembangan KSH dari tahun ke tahun, serta hambatan dan kendala apa saja yang dialami mungkin oleh KSH sendiri atau anggotanya, Kang? Terima kasih. Oke, siap. Makasih kembali Kirana atas pertanyaannya. Paling untuk perkembangan ya, kalau yang saya lihat itu dulu ketika KSH baru dibentuk itu baru ada 6 divisi kalau nggak salah. Baru ada 6 divisi. Nah, setelah berjalannya waktu makin sini kita berkembang menjadi ada 8 divisi. Juga dilihat dari program kerja, mungkin dulu itu ketika baru dibentuk program kerjanya masih lingkup internal. Internal di sini itu fakultas. Nah, seiring berjalannya waktu sampai sekarang, alhamdulillah dari program kerja kita skalanya bisa mencapai nasional. Nah, itu digagas dari program kerja seminar nasional yang dirancang, yang dikonsep oleh Divisi Kajian Strategis. Nah, untuk kendala ataupun hambatan sekarang ini ya karena online ya, pandemi gini mungkin di komunikasi gitu ya. Jadi ada beberapa gitu ya pengurus yang memang komunikasinya kurang. Nah, itu mungkin menjadi PR bagi kami bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki hal itu. Terima kasih, Kang, atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita ke poin materi ketiga, yaitu pengurus UKMF KSH. Bagi penanya, dipersilakan. Baik, Kang, dimulai dari saya dulu ya. Sekarang saya mau nanya seputar kepengurusannya nih, Kang. Jadi, proker apa saja yang dimiliki oleh KSH dan proker apa saja sih yang rutin dilaksanakan gitu, Kang? Boleh. Kasih. Oke, Hanun. Thanks pertanyaannya. Untuk proker ya, program yang rutin. Yang jelas kita ada mentoring, itu rutin setiap minggu, ngebahas soal-soal, matkul, ini memang sangat diperuntukkan untuk maba. Terus ada juga kajian, itu sebulan sekali untuk mengkaji isu hukum. Lalu kita juga ada webinar. Nah, webinar ini unik karena sifatnya banyak, bisa webinar tentang PKM, bisa tentang kewirausahaan, dan yang paling bagus itu tentang yang tadi dikatakan Kang Ilyas, Semnas atau Seminar Nasional yang punya cakupan nasional. Untuk tahun ini kita punya tema tentang narkotika yang alhamdulillah pematerinya langsung dari Ketua BNN Jawa Barat. Gitu. Oke, baik Kang. Terima kasih atas jawabannya. Baik Kang, untuk pertanyaan selanjutnya, KSH ini kan departemennya lumayan banyak ya.
bisa diceritakan kan apa aja sih tugas-tugas dari setiap departemen yang ada di KSH ini? Oke, Carisa, untuk departemen ya. Ya, ada 3 departemen. Pertama, internal. Internal itu untuk mengurus internal organisasi kami. Ada di dalamnya juga ada kaderisasi untuk menyiapkan kader, ada kesejahteraan anggota itu untuk menjaga komunikasi serta bondingnya. Lalu ada juga pelatihan itu untuk mempersiapkan soft skill terutama untuk PKM. Nah, ada juga untuk divisi eksternal, itu ada hubungan masyarakat, biasanya mengelola hubungan dengan alumni. Ada divisi kewirausahaan, itu untuk berwirausaha, merchandise, dan lain-lain. Lalu ada juga media informasi yang mengurusi media sosial KSA. Nah, terakhir, sebagai ujung tombak KSA, kita ada Departemen Keilmuan nih. Isinya ada divisi mentoring sebagai pementor untuk teman-teman. Lalu ada juga kajian aksi strategis untuk mengkaji isu hukum yang lagi hangat. Gitu, Carisa. Baik, Kang. Aku mau tanya lagi nih, untuk tugas-tugas departemen ini, apa selalu aktif ya setiap bulannya? Tentu, tiap bulannya, karena masing-masing ada divisi dan tiap divisi pasti ada prokernya, kebanyakan tiap bulan itu selalu ada proker. Gitu. Oh, gitu. Baik, Kang. Terima kasih, Kang, jawabannya. Halo Kang, jadi tadi kan kita udah ngebahas tentang gimana sih program kerjanya KSA, tugas-tugasnya. Nah, sekarang saya pengen nanya Kang, bagaimana sih kualifikasi pemilihan anggota dari setiap departemen, dan apakah semua anggota departemen tersebut memiliki tugasnya masing-masing? Terima kasih. Oke, thanks Michael buat pertanyaannya. Untuk kualifikasi anggota atau staff ya, staff dari tiap departemen itu tidak ada. Jadi kita tuh saat open recruitment memang terbuka gitu. Feel free to join, siapapun boleh gabung karena kita mengedepankan progres bersama-sama gitu. Kita bukan memilih yang terbaik, kita justru mau menjadi yang terbaik bersama-sama dengan kalian yang memang tertarik sama buat kami gitu, Michael. Untuk pertanyaan selanjutnya Kang, kalau misalnya semua anggotanya itu memiliki peran nggak sih Kang di setiap divisinya itu? Tentu. Jadi kalau di KS1 setiap orang, setiap staff pasti bakal jadi project officer atau tidak jadi penanggung jawab suatu project atau suatu program kerja. Jadi pasti ada, Michael. Oke, baik Kang. Terima kasih Kang. Yuk. Nah, kita tiba pada poin terakhir, yaitu prestasi UKMF KSH. Bagi penanya, dipersilakan. Sore, Kang. Setelah tadi dijelaskan tentang pengurus dan sejarah dan isi dari KSA, saya memang bertanya tentang prestasi KSA. Kang, bolehkah disebutkan serta diceritakan apa saja prestasi atau pencapaian yang telah diraih oleh anggota-anggota KSA, baik secara individu maupun secara UKMF? Oke, siap. Makasih Afiat ya, Afiat atas pertanyaannya. Jadi gini, terkait dengan prestasi, kalau disebutin semuanya mungkin banyak ya, nggak cukup waktunya. Paling aku sebutin yang di kepengurusan sekarang aja. Itu beberapa bulan yang lalu ada dari divisi Humas, Hubungan Masyarakat, Kepala Divisi Humas, namanya Nur Aulia Siva. Beliau menjadi juara 1 NMCC kalau nggak salah, NMCC Cokorda. Selain itu juga mungkin ada sekarang tiga anggota KSH yang menjadi delegasi di berbagai kompetisi, juga berbagai lomba gitu. Nah, termasuk salah satunya saya sendiri kemarin alhamdulillah ikut kompetisi perancangan undang-undang tentang RUU Masyarakat Hukum Adat di Universitas Brawijaya tingkat nasional. Alhamdulillah kemarin masuk final, presentasi tanggal 5, 2 hari yang lalu, hari Minggu, dan tinggal menunggu hasil minggu depan, tanggal 11 September. Juga ada lagi, selain aku tuh ada Elsa Benia, dia tuh sebagai wakil kepala divisi kesejahteraan mahasiswa kesejahteraan anggota, dia ikut KAI, karya artikel ilmiah KAI di Brawijaya juga tingkat nasional, kemarin masuk final, presentasi, dan nunggu hasilnya nanti tanggal 11. Dan satu lagi Ananda Siva selaku kepala departemen eksternal, dia ikut legal opinion di DLF kalau nggak salah, di Vonogoro Law Fair. Itu mungkin.
mudah-mudahan ya minta doanya juga hasilnya yang terbaik. Ini menyangkut alma mater juga, Unpad. Nah, Kang, satu lagi nih, Kang, aku mau bertanya, peran KSH dalam prestasi-prestasi tersebut itu apa ya, Kang? Oke, siap. Makasih nih, Afiat. Peran KSH untuk prestasi tersebut ya tentunya KSH ini sebagai UKMF yang mendukung. Kita gak bakal bisa maju kalau seandainya gak ada yang mendukung. Yang dalam ini mendukung, kita bisa mengembangkan soft skill atau potensi yang kita miliki. Nah, berangkat dari hal tersebut ya kita akhirnya pede untuk maju di kompetisi yang diikuti. Gitu. Oke, baik Kang. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dijelaskan nggak apa aja manfaat yang didapatkan dengan menjadi anggota dari KSH? Siap, makasih Vin atas pertanyaannya. Jadi gini, apa sih manfaat yang bakal teman-teman dapatkan ketika teman-teman bergabung menjadi anggota KSH? Ya tentunya pertama, kalau dari segi akademik itu akan menambah pengetahuan atau knowledge, juga insight atau wawasan teman-teman ketika teman-teman bergabung menjadi pengurus KSH. Soalnya di KSH itu ada beberapa program kerja yang dari divisi Kasrat yang fokus untuk kita diskusi, kita saling bertukar pikiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini promosi juga mungkin biar teman-teman tertarik. KSH itu merupakan UKMF yang paling kuat relasinya atau komunikasinya dengan para alumni. Jadi ketika teman-teman bergabung menjadi anggota KSH, ya insya Allah teman-teman akan punya relasi dengan para alumni. Bahkan gitu ya, ketika teman-teman lulus, alumni itu biasanya nanya, yang lulusan FH angkatan ini, yang tahun ini lulus dari KSH siapa, biasanya suka direkrut gitu. Oke, baik Bang. Terima kasih ya Kang. Ya Kak, pertanyaan selanjutnya yang merupakan pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup dari wawancara ini, yang ingin ditanyakan adalah apa target ke depannya atau mungkin cita-cita KSH ke depannya? Oke, siap. Makasih Danilo atas pertanyaannya. Paling kalau mengenai hal ini bisa lebih ke harapan ya, cita-cita. Harapan, cita-cita KSH ke depannya kalau dari aku pribadi itu mudah-mudahan KSH ke depannya bisa sukses terus, jaya terus, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi keluarga mahasiswa Fakultas Hukum atau KMFH Unpad. Di samping itu juga sukses dan jayanya ini bisa dilihat dari dapat merealisasikan atau mengimplementasikan program kerja yang telah dirancang atau ditetapkan oleh pengurus KSH semuanya. Begitu. Oke, makasih Kang. Terus untuk ada nggak proker yang direncanakan untuk kedepannya? Yang mungkin dalam tahun ini atau tahun depannya? Mungkin untuk tahun ini, mungkin Kang Iman nanti bisa menambahkan, kita beberapa hari lagi ya, beberapa minggu lagi, 1 minggu ke depan kalau tidak salah, kita bakal mengadakan program kerja yang namanya mentoring perdana tuh. Nah itu biasanya mentoring ini merupakan program kerja yang menunjukkan inilah KSH. KSH itu punya mentoring gitu. Nah, rencananya minggu depan kita akan menyelenggarakan program kerja tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ini yang dari kelompok 17 maba bisa ikutan. Insya Allah rencananya, insya Allah program kerjanya bermanfaat untuk teman-teman. Begitu. Oke, makasih Kak. Terus aku mau nanya lagi untuk dari sisi Kak Aiman, yang diharapkan untuk KSH ke depannya itu gimana? Oke, kalau dari saya mungkin yang diharapkan ke depannya KSH itu semakin banyak kader-kadernya yang berkualitas gitu, baik secara non-akademik maupun akademik. Di non-akademiknya dia maju di berbagai perlombaan, di organisasi program jalan, dan akademiknya juga bagus, entah mungkin IPK-nya ada di 3,5 ke atas, ada di range Mawapres, atau bahkan bisa lulus cepat gitu mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih Kang. Saya kembalikan ke MC. Wah, informasinya sangat menarik sekali ya, Kang. Tapi sayangnya nih, waktu kita terbatas. Sebelum mengakhiri sesi interview ini, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan akang-akang sekalian yang bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk sesi interview KM ini. Kami tutup sesi wawancara ini dengan sebuah pantun ya, Kang. 2, 3, tutup botol. Cakep. KSH mantap betul. Yeay. Terima kasih Kang, khususnya untuk Kang Aiman dan Kang Ilyas untuk menyempatkan waktunya di sesi wawancara kelompok 17 ini. Mungkin dari kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya karena mau membantu
tugas kami. Terima kasih, Kang.